Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, channel IPS ya. Ya, selamat pagi untuk kalian. Mudah-mudahan semangat pagi ya kalian untuk belajar hari ini. Hari ini kalian akan belajar dengan Bapak, belajar IPS. Pada pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring dan beberapa pembelajaran berikutnya ya. Media yang Bapak gunakan di sini ada YouTube dan juga WhatsApp. Nanti materinya Bapak sampaikan di YouTube, kemudian jika ada pertanyaan segala macam, silahkan kalian sampaikan di grup Facebook, grup WhatsApp-nya. Nah, di kelas 9 ini kalian akan mempelajari benua Asia dan benua lainnya. Jika di kelas 7 ruang lingkup yang kalian pelajari itu sebatas Indonesia, kemudian kelas 8 itu sebatas negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kelas 9 ini tentu saja lebih luas, yaitu benua Asia dan benua-benua lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dilafazkannya Bismillah, proses belajar kita menjadi lebih mudah, ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kelas 9 ini terbagi menjadi 4 bab. 2 bab itu di semester pertama dan 2 bab berikutnya itu kita pelajari di semester kedua. Interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, kita akan mempelajari bab 1 pada pertemuan kali ini ya. Sebagian bab 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mencermati letak dan luas benua-benua di dunia, peserta didik kalian di sini ya mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Jadi kalau di peta dunia itu benua yang paling barat itu sebelah mana? Benua yang paling selatan itu benua apa? Paling utara benua apa? Kan bisa tahu. Setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, kalian mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Setelah membaca dinamika penduduk benua-benua di dunia, kalian mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. Setelah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua, kalian mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Nah, di sini ada berbagai gambar yang diambil. Ada Cina itu ya, salah satunya. Kemudian apa saja yang dipelajari di sini? Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan belajar sampai yang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Untuk sisanya kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Benua Amerika, mana cari kalian benua yang paling panjang itu adalah benua Amerika. Letaknya dari utara sampai selatan bumi 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat. 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Dan
55 derajat lintang selatan sampai dengan 83 derajat lintang utara. Jadi memanjang dari utara sampai dengan selatan. Luas wilayah 40 juta kilometer persegi. Kemudian ada benua Afrika. Posisi geografisnya 35 derajat lintang selatan sampai dengan 37 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur timur sampai dengan 52 derajat bujur timur, 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 30,29 juta kilometer persegi. Afrika yang warna ungu ya. Kemudian Eropa warna hijau. Posisi geografisnya 35 derajat lintang utara, 83 derajat lintang utara, dan 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 10,35 juta jiwa. Benua Asia 80 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 44 juta kilometer persegi. Jadi benua yang paling luas adalah benua Asia. Australia, posisi geografisnya itu ada di bawahnya Indonesia ya. Astronomis 10 derajat lintang selatan sampai dengan 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 153 derajat bujur timur. Australia memiliki luas wilayah yang paling sempit dari benua-benua lainnya, yaitu 8,9 juta kilometer persegi. Kondisi alamnya. Ini Bapak ambilkan beberapa sampel ya dari negara-negara yang ada di benua Asia. Tidak semuanya, kalau semuanya entah kapan kita selesai ya. Nanti lebih lengkapnya lagi kita baca masing-masing. Daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis, kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan perkebunan. Nah, ini sudah kita pelajari di semester 1, kelas 7 dan kelas 8 sudah ya. Daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Sehingga di Indonesia ini sangat sering sekali terjadi gempa bumi kan. Terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Flora fauna ini di kelas 7 juga. Di kelas 7 ada tipe Asiatis, Australis, kemudian peralihan. Kaya akan sumber daya alam, tambang, pertanian, dan perkebunan. Terdapat titik Korea Selatan. Terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taibak. Memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan pulau Jeju. Iklim sedang dengan 4 musim. Jadi ini yang Korea ada musim saljunya, ada musim semi ya, musim gugur dan musim panas. Kalau Indonesia enggak. Jadi ada yang benua Asia itu lengkap dia. Ada iklim dingin, iklim sedang, dan iklim tropis. Kondisi kependudukannya seperti apa? Piramida penduduk Asia, jumlah penduduk paling tinggi ya, karena luas wilayahnya tadi yang paling besar. Terus di benua Asia ada India, ada Cina, ada Indonesia. Jadi yang masuk 4 besar penduduk terbanyak di dunia itu yang pertama adalah Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika, keempat Indonesia.
Nah, 4 besar ini 3 diantaranya ada di benua Asia. Jadi wajar saja apabila benua Asia itu dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Keragaman penduduk sangat tinggi, kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris dan industri. Karena di benua Asia itu masih banyak negara-negara yang masih berkembang tadi. Bisa dilihat ini piramida penduduknya. Yang paling kiri itu ada angka 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya itu adalah usianya. Ya. Jadi 4,3% penduduk benua Asia ini adalah perempuan berusia laki-laki berusia 0 sampai 4 tahun, 3,9%, wanita berusia 0 sampai 4 tahun ya. Seperti itu membacanya. Nih, benua Amerika memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografi sangat beragam seperti pegunungan. Ini benua Amerika ini salah satu negaranya ada Amerika Serikat ya di sini. Amerika Serikat mempunyai 4 musim, topografi sangat beragam, ada pegunungan, gurun ada, dataran rendah ada, gletser juga ada. Gletser itu seperti gunungan es. Gunung es. Penampakan alam yang terkenal yaitu Sungai Mississippi, air terjun Niagara, ini wisata yang sangat-sangat mendunia, dan lembah Grand Canyon. Nanti kalian cari fotonya kalau nggak percaya ya. Negara-negara terpanjang dan tersempit di dunia. Nah, ini Chile, negara terpanjang dan tersempit. Jadi dari utara ke selatan ya. Penampakan alam yang terkenal yaitu Gurun Atacama. Gurun Atacama ini adalah salah satu gurun yang memiliki pemandangan paling indah di dunia untuk melihat bintang. Kemudian 2/3 bagian dari utara Chile terletak di atas lempeng Nazca. Nah, ini juga rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Pernah terjadi gempa paling besar di bumi ini terjadi di Chile juga, 9, sekian atau 8,9 skala Richter. Itu meluluhlantakkan Chile ya. Karena memang daerahnya ini rawan terjadi bencana. Nah, benua Amerika ini secara garis besar dibedakan menjadi 2, Amerika bagian utara dan Amerika bagian selatan. Amerika bagian utara umumnya itu negara-negaranya tergolong sebagai negara maju seperti Kanada, kemudian Amerika Serikat. Tapi kalau Amerika bagian selatan itu seperti Brazil, Argentina, dan lain-lain, Chile ya. Itu termasuk negara-negara yang negara masih berkembang, memang belum kaya, belum maju negaranya. Brazil kan terkenal Pak, Argentina terkenal iya, tapi terkenal di sepak bola bukan di bidang perekonomiannya. Kemudian di sini ada benua Afrika. Salah satu negaranya di sini ada Mesir, kemudian ada Nigeria. Mesir terletak di kawasan Afrika Utara, sebagian besar berada di daerah subtropis cenderung kering, dilewati aliran sungai Nil. Ini sungai yang paling panjang di bumi ya. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Nah, jadi di sepanjang sungai Nil ini pertaniannya sangat-sangat maju. Kemudian di Nigeria beriklim tropis, terdapat penampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Terdapat sungai Niger. Tuh yang berwarna biru, garis berwarna biru yang ada di gambar itu adalah gambar dari sungai. Kondisi pendudukannya.
Nah, ini yang sangat-sangat parah, sangat memprihatinkan dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Kalian lihat, ini sangat-sangat mengerucut ya. Jadi, yang paling bawah, piramida itu yang paling bawah itu yang paling lebar. Kalau yang negara-negara lain tadi tidak selebar ini, tidak semengerucut ini. Jadi jumlah kelahiran anaknya itu sangat banyak, ya, pertumbuhannya sangat tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan perekonomian yang cukup, sehingga di Afrika ini sering terjadi gizi buruk, yang perutnya besar segala macam itu ya, gizi buruk gitu ya, busung lapar. Di sana sangat-sangat sering terjadi. Jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, persebaran penduduk tidak merata, banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, tingkat pendidikan rendah, dan negara dengan angka kriminalitas paling tinggi. Benua ya, benua dengan angka kriminalitas paling tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kondisi masih ada Australia. Kemudian benua Eropa. Benua Eropa ini ada dua negara yang Bapak ambilkan. Pertama Inggris, kedua Prancis. Inggris dipengaruhi oleh arus laut panas yang sejuk dan basah. Daerah beriklim subtropis terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau yang kontinental. Prancis, sebagian besar daratan Prancis merupakan daratan rendah. Terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral ya. Ini Inggris ini dia adalah negara yang dilewati oleh garis nol meridian atau Greenwich, salah satu tempatnya, di mana ini adalah menjadi patokan waktu yang ada di bumi. Jadi kalau yang kalian masih ingat GMT 7 ya, Indonesia GMT 7 sampai dengan GMT 9. Nah, baca lagi bukunya. Kemudian Prancis ya, ini negara yang ada apa? Yang paling terkenal dari Prancis, Menara Eiffel ya. Ya. Kondisi kependudukannya, nah ini ada keunikan tersendiri di kalau penduduk yang ada di benua Eropa. Terjadi fenomena aging population di mana tingkat penurunan jumlah penduduk. Nah, jadi banyak orang-orang yang penduduk yang berusia subur tetapi tidak memiliki anak, sehingga jumlah anak yang ada pada gambar piramida penduduk ini tadi kelihatan bentuknya seperti itu. Yang bagian tengah yang besar, bagian bawahnya lebih kecil ya. Jadi semakin sedikit. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak banyak orang yang mau menikah di Eropa. Kenapa? Karena mereka mementingkan yang namanya karir. Mempunyai anak itu membuat ribet segala macam, bla 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 bla. Tidak membebaskan mereka untuk beraktivitas. Itu pola pikirnya orang Eropa. Saking prihatinnya pemerintah dengan jumlah penduduknya yang semakin menurun, ada beberapa negara yang sampai memberikan hadiah kepada para laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan. Jadi kalau dirupiahkan dari yang Bapak baca itu sekitar 60 juta rupiah. Ketika menikahi seorang wanita mendapatkan hadiah dari pemerintah, kalau dirupiahkan itu sekitar 60 juta rupiah. Saking prihatinnya pemerintah dengan jumlah penduduknya ya, yang semakin menurun ya. Tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik ya, negara maju. Kemudian benua Australia. Benua Australia ini adalah salah satu benua yang terunik juga. Kenapa? Karena satu benua hanya ada satu negara, yaitu Australia. Kondisi alamnya terdiri atas
3 zona, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan plato barat besar. Iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Tetapi iklimnya ini banyak sekali. Ada subtropisnya di bagian selatan, ada iklim gurunnya, ada iklim tropisnya bagian utara. Fauna khas Australia berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Nah, ini adalah penampakan dari pariwisata yang ada di benua Australia. Kondisi kependudukannya bisa dilihat di sini, piramida penduduknya juga relatif menurun karena Australia ini sebagai salah satu negara maju juga dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris pada abad ke-15. Jadi banyak keturunan orang Inggris di sini. Australia juga dikenal sebagai negara buangan. Jadi ketika ada orang-orang Eropa yang melakukan tindak kejahatan segala macam, ini kalau mau dibuangnya adalah di benua Australia. Jadi kalau sekarang lebih banyak penduduk pendatangnya daripada penduduk aslinya. Penduduk asli orang Australia itu adalah dinamakan dengan suku aborigin. Kemudian senjatanya itu yang seperti bulan sabit, kalau dilemparkan balik lagi itu bumerang ya. Senjatanya itu bumerang. Aborigin senjatanya bumerang. Perekonomian didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, jasa, peternakan juga banyak, sapi-sapi yang dari Australia ya. Pertumbuhan penduduk lambat. Nah, itu tadi benua-benua Asia dan benua lainnya, mulai dari kondisi alam dan kondisi kependudukan. Selamat dilanjutkan belajarnya. Untuk pemaparan materi sudah selesai. Silahkan kalian beralih ke WA, kerjakan tugasnya dengan baik. Ya, sekian dari Bapak. Marilah bersama-sama kita akhiri pembelajaran IPS secara daring ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.